السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat demi nikmat kepada kita. Nikmat yang teramat besar, anugerah yang teramat agung, yang mana dengan semua itu kita betul-betul merasakan rahmat dan kebaikan darinya. Dan terkhusus di subuh ini Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita kembali setelah sebelumnya mewafatkan kita. Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita setelah sebelumnya menidurkan kita. Kalau Allah inginkan tahan sehingga kita tidak bangun lagi, maka pasti hal itu terjadi. Tetapi yang Allah inginkan saat ini, kita masih terbangun. Dan kesyukuran ini semakin besar sebab kita terbangun untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan kepada Allah adalah perkara yang sangat kita perlukan guna perjalanan kepadanya. Hidup di muka bumi adalah hidup untuk mengumpul dan mengumpul apa yang nantinya kita perhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti perwujudan bahwa kita telah melaksanakan maksud kita dicipta di muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya jamaah? Di saat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita membawa sesuatu yang keluar dari maksud kita diadakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali kata Allah, agar supaya mereka beribadah kepadaku. Hanya ini maksudnya. Tak ada maksud yang lainnya. Menegakkan ibadah, menegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan kumpullah nilai-nilai ibadah. Persiapkan dan persiapkan nilai-nilai ibadah. Tegaklah di atas ibadah dan penghambaan kepadanya. Jadilah hamba yang sebenarnya. Hamba yang betul-betul mendapatkan hasil dari penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Wal-Adiyat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hakikat yang kita kumpul. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah dia mengetahui tidakkah dia mengetahui ketika manusia-manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, dan di sanalah hussila ma fis sudur, akan diperoleh apa yang ada di dalam dada. Allah mengatakan bahwa yang akan kita peroleh nantinya adalah ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hari akhirat, yauma tublas sarair. Hari akhirat adalah hari yang dinampakkannya as-sarair, yang tersembunyi di dalam dada. Jadi salat kita, puasa kita, dan semua ibadah kita yang akan kita peroleh adalah apa yang melandasi ibadah itu yang ada di dalam dada. Inilah niat, disinilah keikhlasan. Inilah niat, dan disinilah keikhlasan itu. Dia yang menjadi ukuran ibadah dan penghambaan seseorang. Nabi SAW menegaskan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wa la ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada bentuk-bentuk kalian, tidak pula kepada jasad-jasad kalian, tetapi Allah memandang, memperhatikan kepada hati-hati kalian. Kekuatan hati, kekuatan niat, kehebatan dan ketulusan, keikhlasan, inilah yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah kita. Salat kita, apa yang terkumpul di dalam dada, itu yang nantinya yang akan kita hasilkan. Demikian sedekah kita, demikian haji kita, dan semua ibadah-ibadah kita. Karena itulah jamaah, Nabi menegaskan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tidaklah amalan-amalan itu kecuali hanya dengan niatnya, dan tidaklah orang akan memperoleh kecuali hanya dengan apa yang dia niatkan. Yang dia niatkan apa yang ada di dalam dada. Karena itu sangat dan sangat perlu kita mencermati perkara niat ini. Sangat dan sangat perlu kita memahami dan mendalami perkara niat ini. Niat adalah sesuatu yang tertanam di dalam hati. Tidak terucap. Apapun ucapan kita, apapun yang kita gerakkan, yang kita nampakkan, maka yang dihitung bukan semua itu, tetapi apa yang diniatkan. Yang di dalam hati. Kussila ma fis sudur, kata Allah. Yang akan diperoleh adalah ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Disinilah hakikat takwa. Nabi bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Nabi tunjuk di dalam, bukan di mulut, bukan di tangan, bukan di kaki, bukan dalam penampakan. Walaupun itu adalah bukti dan bukti apa yang ada di dalam dada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang membesarkan, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh perkara itu adalah min taqwal qulub, merupakan ketakwaan hati. Allah tegas mengatakan, ketakwaan kata Allah hati. Min taqwal qulub, merupakan ketakwaan hati. Cermati hati kita,
cermati niat kita, cermati keikhlasan kita. Sebab itu inti dan hakikat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah mengharap benar niatnya kita sementara tidak mau sholat. Mustahil. Jangan pernah menganggap bagus sudah niat saya, hati saya, sementara tidak mau bersedekah. Mustahil. Angan-angan kosong dari orang-orang yang tidak mengerti akan hakikat agama. Benarnya niat pasti dibuktikan dengan benarnya ucapan dan perbuatan. Karena itulah keimanan adalah menyatunya hati, ucapan dan perbuatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Yaghzu jaishun lil-Ka'bah." Ada pasukan besar yang akan memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maka tak kala pasukan ini berada di tanah lapang yang luas, maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan orang yang pertama sampai orang yang terakhir. Allah binasakan yang pertama sampai yang terakhir. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang sangat serius, yang sangat dalam pahamnya, yang sangat tinggi ilmunya, bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Wahai Rasulullah, bagaimana sampai mereka ditenggelamkan yang pertama sampai yang terakhir? Padahal di tengah-tengah mereka ada orang-orang fasik dan ada orang-orang yang tidak menginginkan memerangi, menghancurkan Ka'bah. Sebab kalau pasukan sementara singgah, pasti ada pasar, ada tukar menukar, ada jual beli. Kenapa Allah tenggelamkan semuanya? Aisyah bertanya, maka apa jawaban Rasulullah? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ditenggelamkan, dibinasakan orang yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian tiap-tiap mereka dibangkitkan disesuaikan dengan niat mereka. Lihat pentingnya niat jamaah. Sampai orang-orang yang masuk ke dalam pasar pun akan dibangkitkan disesuaikan dengan niatnya. Jaga niat kita. Kita hidup dengan niat apa? Kita mungkin pergi sholat ada niatnya. Tapi hidup di muka bumi dengan niat apa? Jangan sampai bernapas di muka bumi tanpa niat, tanpa maksud untuk hidup. Hiduplah untuk Allah. Membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa niat nanti sempurna ketika kita masuk dalam inti pembahasan niat. Dan sangat jarang ada yang mengungkap pembahasan ini. Saya katakan sangat jarang ada yang mengungkap pembahasan ini. Niat akan sempurna kalau kita tegakkan 3 unsur pokok dari niat ini. Siapa yang tidak menegakkan 3 ini dalam hatinya, maka dia belum berniat dengan niat yang sempurna. Yang pertama, dia memaksudkan ibadah itu. Inilah niat yang dikenal dalam pembahasan fiqhi. Ini niat. Kita datang ke masjid mau apa? Mau sholat. Ada dalam hati kita. Saya mau sholat. Berarti apa? Sudah ada niat dalam makna ini. Niat inilah yang membedakan mandi yang satu dengan mandi yang lainnya. Ada orang terbiasa mandi pagi. Mandi. Tapi ada juga yang mandi pagi, dia niatkan. Untuk apa? Mengangkat hadas besar, hadas kecil. Sama mandinya. Tetapi dengan niatnya berbeda hasilnya. Sebab yang kedua, menginginkan dengan mandinya mengangkat hadas. Dia inginkan, dia maksudkan dengan mandinya mengangkat hadas. Niat yang membedakan.
Ini niat dalam makna yang pertama. Niat dalam makna yang pertama ini adalah yang paling mudah. Bahkan, kata para ulama, kalau Allah suruh kita beramal, kemudian tidak berniat, maka tidak mungkin kita lakukan. Niat dalam makna ini. Sebab apa? Siapa yang menginginkan sesuatu, pasti telah berniat. Siapa yang memaksudkan sesuatu, pasti telah berniat. Siapa yang melakukan sesuatu karena sadar, pasti telah berniat. Ini niat dalam makna yang pertama. Kita sudah siapkan uang kita, memasukkan celengan. Berarti apa? Sudah ada niat. Kita kumpul uang kita, mau haji. Berarti sudah ada niat. Niat dalam makna yang pertama, memaksudkan ibadah, membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Ini niat yang pertama. Yang kedua, niat dalam arti ikhlas. Di sini ikhlas. Jadi ikhlas itu lebih dalam. Niat itu lebih luas. Dia mencakup ikhlas. Ada orang datang ke masjid, niatnya sholat. Sebab dia mau sholat. Tapi belum tentu ikhlas. Sebab ikhlas, niat yang lebih dalam. Apa itu? Dia datang ke masjid untuk sholat kepada siapa dan karena siapa. Dipertanyakan lagi. Kalau hanya kepada Allah, karena Allah, mengharap pahala Allah, mengharapkan wajahnya Allah, mengharapkan ridhanya Allah, maka berarti apa? Ada keikhlasannya. Ini niat dalam makna yang kedua. Harus ada niat, harus ada ikhlas. Jelas ya? Niat dalam makna yang kedua ini yang akan kita urai. Sekarang niat dalam makna yang ketiga. Niat dalam makna yang ketiga adalah memaksudkan pekerjaan itu semata-mata karena dia tahu bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang dituntunkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kita sholat. Kita lakukan sholat karena di dalam hati kita semata-mata tahu betul. Dalam Al-Quran kita punya ilmu bahwa Allah menuntunkan kita sholat. Kita sholat semata-mata karena kita meyakini bahwa Allah menuntunkan sholat. Kita pun melakukannya karena Allah yang tuntunkan. Niat dalam makna yang ketiga ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang beramal sementara tidak punya ilmu. Orang-orang yang beramal hanya sekedar ikut-ikutan. Orang melakukan begitu, dia juga melakukan begitu. Orang bilang begitu, dia juga bilang begitu. Maka apa? Di dalam hatinya pasti melakukan karena melihat orang. Yang seperti ini pasti rusak niatnya. Rusak niatnya dalam makna yang ketiga. Nanti sempurna yang tiga ini, baru sempurna niat. Nanti sempurna ini, baru sempurna niat. Jadi niat dalam makna yang pertama, membedakan ibadah kita dengan kebiasaan yang terbiasa kita lakukan tanpa memaksudkannya. Niat dalam makna yang ketiga, membedakan ibadah kita dengan perbuatan-perbuatan karena ikut-ikutan. Perbuatan-perbuatan tanpa dasar ilmu dari Quran dan Sunnah. Niat dalam makna yang ketiga inilah yang membedakan amalan kita dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Kalau ada orang sholat subuh 5 rakaat atau 4 rakaat, sholat subuh 4 rakaat, dia niatkan yang pertama, memang dia inginkan, berarti ada niat yang pertama.
kemudian ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, bukan pahala manusia, bukan karena mau dipuji, bukan karena keduniaan, semata-mata akhirat, mengharapkan ridhanya Allah, ingin melihat wajahnya Allah, ikhlas hanya kepada Allah, sampai 4 rakaat. Kira-kira niatnya yang ketiga bagaimana? Yang ketiga, niatnya yang ketiga rusak. Sebab apa? Dia sengaja melakukan perbuatan yang tidak akan mungkin dia munculkan keterangannya dalam Quran dan Sunnah. Ini gugur ibadahnya sebab rusak niatnya yang ketiga. Makanya Nabi mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Tidak ada pahala seseorang kecuali disesuaikan dengan niatnya. Semuanya memperhatikan 3 perkara ini. Ini niat semuanya. Para ulama jelaskan apa arti niat itu dalam makna bahasa Arab, dalam makna bahasa Quran. Sekarang dari 3 ini yang paling penting adalah yang kedua. Tapi semuanya harus ada. Niat yang kedua, niat dalam arti ikhlas. Orang berniat artinya ikhlas. Yang ketiga, yang kedua ini. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas jamaah artinya kita tegakkan ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Hanya mengharapkan pujiannya Allah, bukan pujiannya selain Allah. Hanya mengharapkan akhirat, bukan perkara keduniaan. Ridha Allah semata, bukan ridhonya makhluk. Wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kedudukan di hadapan manusia. Ikhlas tidak akan pernah tegak kecuali dengan tegaknya 2. Murnikan kepada Allah dan tolak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita perlu mencermati lawan-lawan ikhlas. Ada 3 lawan ikhlas. 1, semua ibadah yang diperuntukkan untuk selain Allah. Kalau kita menganggap ada selain Allah yang bisa disembah, dibesarkan, diagungkan, diperuntukkan padanya ibadah, maka kita telah syirik. Rusak keikhlasan kita. Orang yang ikhlas adalah murni ibadahnya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Jadi kalau ada orang yang berdiri membesarkan Allah, tapi berdiri membesarkan selain Allah juga, berarti syirik dalam berdirinya. Rukuk kepada Allah, setelah rukuk juga kepada Allah, syirik dalam rukuknya. Sujud kepada Allah, tapi sujud juga kepada Allah, maka syirik dalam sujudnya. Menyembelih untuk membesarkan Allah, tapi menyembelih juga untuk membesarkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syirik dalam sembelihannya. Ini rusak keikhlasannya dalam makna yang pertama. Yaitu apa? Dia telah peruntukkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik-syirik seperti ini sangat banyak bentuknya jamaah. Intinya syirik ini adalah ketika ada satu jenis ibadah diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lawan dari syirik, lawan dari ikhlas, riya atau sum'ah. Beramal ingin dipuji, beramal ingin didengar, beramal supaya orang memandangnya, memujinya. Ini riya. Riya adalah penggugur amalan. Riya adalah perkara yang sangat Nabi takutkan pada sahabatnya. Akhfafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ilaan faqala riya. Nabi pernah mengatakan, yang paling saya takutkan kepada kalian. Nabi mengatakan yang paling saya takutkan kepada kalian. Siapa kalian? Para sahabat. Orang yang sangat hebat ilmunya, hebat ibadahnya, hebat imannya. Tetapi Nabi bilang, yang paling saya takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Nabi ditanya, apa syirik kecil itu? Kata beliau, ar-riya. Riya. Beramal ingin dipuji, beramal ingin didengar. Ini penggugur keikhlasan. Uraiannya sebagai berikut.
satu. Riya ya. Kita urai riya. Ada riya yang tebal, menyeluruh dalam semua amalan. Semua amalannya mau dipuji. Yang seperti ini tidak dimiliki oleh kecuali hanyalah orang-orang munafik, orang-orang kafir. Ini riyanya orang-orang munafik. Riya yang kental, yang menggugurkan pelakunya dari keimanan. Dan meninggal, kalau meninggal di atas perkara ini, kekal dalam neraka. Ini riya yang kental. Disebutkan dalam Al-Quran sifat-sifatnya orang munafik. Yura'unan nas. Mereka riya terhadap manusia. Menginginkan pandangan manusia. Bukan hanya sholatnya, puasanya, ininya. Semua kegiatannya manusia diharapkan. Yang kedua. Orang yang terkena riya. Tapi dalam satu jenis amalannya saja. Misalnya, sedekahnya hari ini riya. Dia bersedekah karena ingin orang memujinya. Karena ingin orang mendengarnya. Ini memang melandasi dia bersedekah. Maka ini sedekahnya gugur. Sedekahnya gugur. Tetapi tidak menggugurkan sedekahnya yang lain. Beda dengan riya yang pertama. Menggugurkan semua amalannya. Jelas? Sekarang pembahasan riya yang ketiga. Ada orang beramal. Asalnya dia beramal karena Allah. Tetapi ada juga karena ingin dipuji. Bercampur. Bagaimana hukumnya? Kalau yang kedua tadi, murni karena ingin dipuji. Tidak karena Allah. Tidak ada karena Allah. Ini gugur amalannya. Kalau yang ketiga ini, dia misalnya bersedekah. Niatnya bersedekah mengharapkan pahalanya Allah. Tetapi ada juga supaya dipuji. Ini menjadi asal dalam niatnya. Karena Allah dan karena ingin dipuji. Bagaimana hukum amalannya? Hukum amalannya gugur. Tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, Ana aghna syuraka anis syirk. Faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Saya, kata Allah, yang paling tidak perlu sama sekutu. Siapa yang menyekutukan saya dengan selainku, saya tinggalkan dia dengan sekutunya. Ini umum. Sekutu apapun. Ini dia. Jadi kalau ada orang yang sholat, mengharapkan akhirat, pujiannya Allah, tapi ingin juga dipuji sama selain Allah, maka salatnya gugur, tidak ada nilainya. Ada orang haji mengharapkan pujiannya Allah, tetapi ingin juga dipuji sama manusia, maka gugur hajinya, tidak ada nilainya. Puluhan juta bahkan ratusan juta, tidak ada nilainya. Sedikit pun tidak ada nilainya. Gugur. Sebab apa? Asal niatnya. Perhatikan ucapan saya. Asal niatnya dalam beramal ingin dipuji. Keinginan dipuji dia ada. Jelas ini? Ini riya, pembahasan ketiga. Sekarang pembahasan keempat. Ada orang beramal asalnya karena Allah. Tidak ada riya. Semata-mata karena Allah. Tidak ada riya. Tetapi di tengah amalannya muncul riya. Di tengahnya sekarang muncul. Contohnya, ada orang sholat. Sholat zuhur. Ikhlas karena Allah. Rakaat pertama, rakaat
ketiga, kepala dinasnya sholat di sampingnya. Di rakaat ketiga, kepala dinasnya sholat di sampingnya. Dia kebetulan lagi perlu sama kepala dinas. Dan dia tahu kepala dinas ini suka orang-orang yang sholat. Maka muncul bisikan. Memperbaiki amalannya, memperbaiki sholatnya, supaya yang di samping memandangnya. Maka bagaimana hukum sholatnya? Rakaat pertama dan rakaat kedua ikhlas. Tidak ada keinginan dipuji. Nanti rakaat ketiga baru ada. Bedakan dengan yang kedua tadi. Kalau yang kedua memang asalnya dia beribadah, asalnya dia sholat, sudah ada keinginan mau dipuji. Maka ini gugur sholatnya. Walaupun ada juga ikhlas. Jelas? Kalau yang ini, ikhlas. Pujiannya Allah. Akhirat. Tetapi di tengah ibadahnya mau dipuji. Bagaimana hukumnya? Hukumnya dirinci. Rinciannya satu. Kalau dia lawan. Dia lawan. Sebab siapa yang bisa selamat dari puji? Siapa yang bisa selamat dari bisikan syaitan? Syaitan yang memang al-waswas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memang membisikkan dan membisikkan di dalam dada. Siapa yang bisa selamat? Tidak ada yang bisa selamat dari ajakan itu. Tetapi adalah bagaimana sikap kita selanjutnya. Ini yang penting. Kalau dia lawan, dia tidak perturutkan. Tetap dia lawan. Hanya karena Allah tidak mau dipuji sama manusia. Untuk apa pujian manusia? Walaupun semua manusia memuji. Kalau Allah membenci, apa artinya amalan saya? Dia tidak mau. Terus dia lawan. Sampai akhirnya selesai amalannya. Maka apa? Salatnya sah. Dapat pahala salat. Dan dapat pahala berjihad. Melawan ajakan riya. Jelas? Selanjutnya, hukum kedua. Kalau dia tidak berhasil lawan. Dia larut dalam ajakan riya itu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya menjadi dua. Hukumnya ada dua. Hukum yang pertama, kalau ibadahnya tersambung. Yang pertama sampai terakhir satu. Seperti sholat. Rakaat pertama dengan rakaat ketiga satu. Sampai rakaat keempat. Sholat zuhur misalnya. Ini satu. Rakaat pertama dan rakaat kedua ikhlas. Rakaat ketiga riya. Dan dia tidak bisa tahan. Larut dalam riya. Bagaimana hukum sholatnya? Yang benar dalam pendapat para ulama. Hukum sholatnya tetap sah. Tetapi dia berdosa dengan adanya riya. Hukum sholatnya tetap sah. Sesuai dengan kadar ikhlasnya yang rakaat pertama dan kedua. Tetapi rusak sholatnya. Berdosa dia dengan adanya campuran riya ini. Jelas ini? Yang kedua. Kalau ibadah ini ibadah yang terpisah. Yang satu dengan yang kedua terpisah. Seperti menjadi donatur masjid. Dia jadi donatur masjid bulanan. Bulan pertama ikhlas. Bulan kedua ikhlas karena Allah. Bulan ketiga masuk bisikan riya. Masuk bisikan riya. Dan dia tidak tahan. Larut dalam bisikan riya. Akhirnya apa? Dia pun bersedekah di bulan ketiga karena mau dipuji. Maka gimana? Amalannya gugur. Yang bulan ketiga, kedua, dan pertama tetap terjaga. Sebab tidak ada hubungannya. Walaupun semuanya sebagai amalan donatur masjid secara umum. Jadi ya, terpisah. Iya. Menjadi guru. Ada orang menjadi guru. Dai, penceramah, khatib. Awal-awal ceramah ikhlas. Bulan-bulan pertama ikhlas. Bulan-bulan kedua mulai.
jamaah perlunya terus menjaga niat. Niat itu jamaah harus dijaga dan terus dijaga. Harus dijaga dan terus dijaga. Hukum riya yang terakhir. Yang terakhir. Ada orang selesai beramal. Sudah selesai amalannya. Dan amalannya bagus. Dipuji oleh orang-orang muslim. Kaum muslimin puji amalannya. Dan pujian itu sampai ke telinganya. Dan dia senang. Orang memuji amalannya, dia senang. Ayo, bagaimana hukumnya amalannya? Sudah selesai amalan ini. Selesai sudah beramal. Dan amalannya bagus. Dipuji oleh orang muslim. Dipuji oleh orang muslim. Pujian ini sampai kepadanya. Dan dia senang terhadap pujian itu. Bagaimana hukum amalannya? Hukum amalannya sah. Diterima. Dan ini sama sekali bukan riya. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ketika Nabi ditanya tentang perkara ini. Apa kata Nabi? Tilka ajilum bushral mu'min. Kata Nabi, itu adalah pemberian segera kabar gembira untuk orang yang beriman. Tapi yang menjadi masalah amalan selanjutnya. Amalan selanjutnya masalah sebab belum dilakukan. Sementara dia tahu bahwa amalannya ini mendapatkan pujian manusia. Ini jadi masalah selanjutnya. Amalan kedua akan lebih berat. Makanya jamaah, kalau orang tahu proses ini, maka amalan selanjutnya untuk menegakkan ikhlas itu pasti lebih berat. Ikhlas jenjang selanjutnya lebih berat. Siapa yang mau naik tingkatan ikhlasnya harus melewati cobaan yang lebih berat. Siapa yang tidak memahami ini, maka selamanya dia tidak pernah mengenal ikhlas. Siapa yang menganggap ikhlas itu ringan, maka pertanda sangat rendah ilmunya tentang keikhlasan. Jelas jamaah? Selesai pembahasan riya, tinggal satu. Yang merusak niat yang selanjutnya adalah menginginkan dengan amalannya dunia. Ini lain lagi. Ada orang sholat kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ikhlas. Pujiannya Allah. Pujiannya Allah yang diinginkan. Tetapi yang dia inginkan dengan sholatnya supaya lulus jadi PNS. Yang dia inginkan dengan sholatnya supaya berhasil peternakannya. Dia sholat malam, bangun malam, sholat malam. Apa niatnya bangun malam? Supaya Allah luluskan dia di PNS. Sebab malam ini dilingkari siapa yang lulus. Ini memang dasarnya dia sholat. Landasannya dia sholat supaya mau lulus. Dan ini tidak ada riya. Bukan riya. Sebab hanya kepada Allah. Pujiannya Allah. Hanya masalahnya dunia yang dia inginkan dengan ibadahnya. Dunia yang dia inginkan dengan ibadahnya. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya satu. Kalau semua amalannya karena dunia, maka ini kafir, keluar dari agama. Inilah sifatnya orang-orang munafik. Beramal karena dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha, wa batilun ma kanu ya'malun." Siapapun yang menginginkan dengan amalannya dunia beserta segala perhiasannya, maka kata Allah, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Kami penuhkan amalan-amalannya di dunia. Allah bilang amalan-amalannya Allah akui sebagai amalan. Tetapi kata Allah, kami balas di dunia. Sementara di akhirat, mereka lah kata Allah orang-orang yang tidak mendapatkan bahagian di akhirat kecuali hanya di neraka. Satu. Yang kedua,
gugur semua amalannya. Dan yang ketiga, amalannya hanyalah kebatilan. Ini beramal karena dunia, penghancur keikhlasan, bukan riya. Ada perbedaan dengan riya. Beramal karena dunia. Jadi hukum yang pertama, kalau seluruh amalannya karena dunia, bukan untuk akhirat, maka ini amalannya orang-orang kafir. Ini amalannya orang-orang kafir. Yang kedua, hati-hati yang pertama, ini banyak mengenai kaum muslimin. Ada orang hidup, lihat dia istilahnya orang sekarang, kalau belum dapat pekerjaan, belum jadi orang. Belum jadi orang kalau belum dapat pekerjaan. Kalau belum kerja, belum jadi orang. Iya. Nanti teranggap orang hidup kalau ada uangnya, ada ininya. Jadi tertanda orang-orang berpenyakit dengan penyakit ini. Hidupnya untuk dunia. Hidupnya seorang muslim adalah untuk akhiratnya. Orang yang ikhlas hidupnya untuk akhiratnya. Hukum yang kedua. Asal niatnya murni dunia, maka sama dengan riya, gugur amalannya. Hukum yang ketiga, asal niatnya ikhlas akhirat, tapi campur juga dunia. Ayo, gimana hukumnya ini? Ada orang haji karena panggilan Allah, mau dapatkan pahala haji, tapi mau juga dapatkan penghasilan dagang, mau berdagang juga. Dua, ada orang ceramah, mau dapatkan pahala di sisi Allah, tapi mau amplop juga. Ada orang jadi imam, mau dapatkan pahala bacaan Quran, tetapi mau juga amplop. Ini asalnya memang, dia jadi imam karena itu, dia jadi penceramah karena itu, dia mau haji karena itu. Ada orang berjihad, mengharapkan pahala jihad, tetapi mau juga gaji sebagai pasukan. Bagaimana hukumnya? Ini jelas, ada keinginan dunia di dalamnya. Bagaimana hukumnya? Kalau riya, gugur amalannya. Kalau riya, kalau semata menginginkan dunia, bercampur karena Allah, menginginkan akhirat, maka di sini amalannya tidak gugur. Amalannya tetap sah, mendapatkan pahala, tetapi pahalanya kurang. Pahalanya kurang karena telah dicampuri karena keinginan dunia itu. Jelas ini? Pahalanya berkurang karena campuran keinginan dunia ini. Karena itulah, kalau ingin selamat, betul-betul murni mendapatkan kehebatan dalam pahala, keikhlasan yang sebenarnya, murnikan ibadah hanya kepada Allah. Jangan sekali-sekali mengharapkan pujian manusia siapapun juga. Dan bagaimanapun besarnya orang itu di hadapan kita, jangan harapkan pujiannya. Harapkan pujian Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nantikan dan harapkan predikat dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian beramallah untuk akhirat. Jangan untuk dunia. Sebab semua itu adalah perusak niat. Perusak keikhlasan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan kita dan menjadikan kita seluruhnya ke dalam hamba-hambanya yang mampu menjaga keikhlasannya, tulus sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Ikhlaslah jamaah yang mampu menyelamatkan orang dari godaan syaitan. Ikhlaslah yang diterima di sisi Allah. Ikhlaslah yang akan menyelamatkan kita dari bencana di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Allahumma ja'alna minal mukhlasin wa amitna ala dhalik. اللهم ارزقنا وللمسلمين والمسلمات الإخلاص واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع العليم وجواد كريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kami minta maaf karena agak panjang sedikit. Semoga hal ini ada manfaatnya dan bila kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.